teman-teman semua, balik lagi sama kita di podcast Semoga Lancar. Amin. Yan, kita cuma berdua apa sih? Enggak, sebenarnya ada Yuda sih. Cuma dia masih bingung mungkin. Yuda. Yuda Siapa sih Yuda? Enggak sih, biasanya kita manggilnya dia Otol sih. Oh, Otol. Ya, Otol atau Otol. Nama beken bro. Nah, Oke. ini orangnya bunyi nih, orangnya bunyi. Orang bersuara. Jadi gini teman-teman, di perspektif awam kali ini kita bakal kedatangan, bukan bakal sih, kita udah kedatangan nih sama tamu spesial gitu Yuda kan. Ari Nurseta. Wis, Yuda Ari Nurseta atau nama panggungnya Otol. Jadi waktu itu toh, waktu ngasih questionnaire gitu, maksudnya kayak Q&A gitu di Instagram, Iya. emang nggak dicantumin kalau yang dapat bakal ikut podcast juga. Jadi emang kita kontak secara langsung aja by Instagram buat ikut podcast di sini, masuk ke perspektif awam. Yeah. Tergantung profesinya dia apa sih, diikutin aja gitu. Dan kebetulan Yuda yang dapat nih, si Otol ini Si nih. Otol yang Terima dapat. kasih. Orangnya halus banget gitu. Halus banget. Saya emang kalem orangnya bro. Oh iya. Stay cool gitu. Jadi merasa terhormat gini. Alah. Walaupun sudah tidak terhormat kan. Kita sih nggak ada yang bilang. Tapi gini, intinya kan si Otol kesini gara-gara dia yang dapat giveaway dari kita yang Giveaway, beruntung. iya, bener. Dan selain itu juga pekerjaan dari Otol ini menarik sih, Buat dikulik ya. buat dikulik gitu loh. Jujur menurutku pekerjaan Otol ini menarik karena aku pribadi nggak tahu nih ini kerjaan ngapain sih gitu. Buat beberapa anak muda emang jarang ya menekuni di bidang itu ya. Jarang banget. Jarang banget. Iya. Jarang Emang banget. kesibukanmu dan kerjaanmu apa sih sebenarnya? Sebenarnya sebentar. Yang aku tahu waktu dia nanya-nanya Otol sebentar tuh, dia drafting pipa atau apa? Maksudnya namanya apa sih secara itu ini ya sebenarnya nyebutnya? sih, itu piping design ya. Piping design. Piping Iya. design. Kita mendesain pipa untuk project oil and gas gitu. Cuma oil and gas. Nggak bisa Bisa. kayak pipa PVC buat saluran pembuangan air Gitu. atau Talang banyu nang talang dhuwur. banyu. Nggak ya iso. Nggak ya iso, Mas. Podo-podo pipane. Bisa. Bisa juga. Itu tapi kan ini apa? Jadi di lingkup project itu ada sebagian yang pipa untuk air gitu kan, ada lah, tergantung material juga. Tapi biasanya pakai material apa selama ini? PVC gitu. PVC gitu atau Enggak. Enggak. Tergantung materialnya itu banyak. Kalau yang kamu deh yang kamu kerjakan gitu. Carbon steel Carbon steel. ya. Semacam besi-besi gitu ya. Heeh. Besi-besi. Bedanya apa sama besi biasa maksudnya? Ya kayak apa sih? Campuran senyawanya apa gitulah materialnya itu. Saya juga kurang paham karena bukan orang material gitu. Oh, ada bidangnya sendiri, ada yang ngurus. Ada departemennya sendiri material Oke. gitu kan. Kalau kamu sendiri di departemen apa sebenarnya? Saya piping design. Piping design tadi itu. Piping design dan construction. Oke. Yan, Oi. piping design. Dia tadi katanya gambar-gambar Iya, pipa gambar gitu ya pipa. desain. Nek misalnya aku nyebut kue arsitek pipa ngono piye? Arsitek pipa gitu bisa. Beda. Oh, beda lagi. Beda. Kalau arsitek itu kan cuma menggambar gitu. Oh, kalau Oke. kamu Saya mendesain, menggambar, mengkonstruksinya, menerapkan di lapangan. Oh, mengeksekusi juga gitu. Mengeksekusi walaupun mantau saya gitu bukan- maksudnya. Iya, Mantau. saya cuma Ngawasin. mengawasi saja. sesuai nggak nih sama yang kamu gambar gitu ya? Nah, betul sekali. Oke, gokil ya si Otol ya. Berarti dia gambarin semua konsepnya sampai di lapangan dia jadi SPV-nya gitu ya. Iya. Apa sih? Pengawas. lebih pengawas. tepatnya lah, iya. Apa bahasanya? Pengawas kerja lapangan. Cie gitu. Supervisi. Supervisi ya, Astaga. SPV tadi benar. Ini di Jogja, kan sekarang di Jogja nih. Biasanya Iya, kan iya. keluar keota. Keluar kota ya. Lagi sibuk ada proyek di Jogja Atau gimana? liburan atau apa? Enggak sih, emang lagi libur aja di sini. Oke. Sekalian mampir karena ada undangan gitu Iya. kan. Berarti ini lagi off atau gimana? Lagi Lagi off, nunggu project selanjutnya. tadi kan bahasa kerennya itu kan soal apa? Piping design. Piping design benar. Dari kamu sendiri Tol, sebenarnya udah berapa lama sih di bidang ini gitu loh?
di dunia ini, apakah kamu waktu selesai sekolah langsung jadi piping design tadi itu, atau ada fase-fase lain yang kamu jalani gitu? Ada fase-fase lain sih sebenarnya. Jadi udah ya 2010 sampai sekarang berarti 10 tahun. 10 tahun di bidang ini? Iya, 10 tahun. Awalnya itu gimana maksudnya di bidang ini bisa sampai masuk ke dunia perpipaan ini gitu? Awalnya sih terpaksa. Terpaksa? Iya, terpaksa. Kok bisa? Karena pemaksaan gitu. Ceritain coba, maksudnya gimana nih, pemaksaannya gimana? Lu kerja dipaksa gimana sih? Enggak, jadi awalnya tuh ini apa? Aku kan waktu dulu 2010 lulus SMA lah. Lulus SMA itu 2010, niat mau kuliah, niat hati mau kuliah. Rencananya mau kuliah nih ya, gitu. Tapi udah bilang sama orang tua bilang tahun depan kan. Jadi aku mikirnya kan tahun depan kuliah. Jadi santai-santai aja, nganggur di rumah kan. Tahunnya malam minggu. Lagi malam masih minggu. Inget itu. Masih inget banget dia malam minggu. Detailnya dalam kayaknya nih. Tanggal berapa tuh? Wah, kalau tanggalnya nggak tahu ya. Nggak tahu. Lupa inget sih. Gila, 10 tahun suruh inget tanggal. Ya, karena dia sampai inget juga malam minggunya sih. Sekitar bulan September kalau nggak salah. September. Jadi waktu itu pulang malam mingguan, disuruh nyusulin, tepatnya Pade kan kerja awalnya. Pade kerja, terus disuruh nyusul. Aku nggak mau, karena lagi asik-asiknya main, asik-asiknya punya pacar baru. Widih, malam minggu, Sat night biasanya. Iya. Ditinggal kan nggak enak banget, bro. Lagi sayang-sayangnya. Lagi sayang-sayangnya. Terus. Nah, waktu itu disuruh nyusul nih ceritanya, disuruh nyusul. Aku nggak mau kan, aku mikirnya kuliah kan. Iya. Kuliah nggak mau, pulang malam mingguan, tahu-tahu dikasih paketan. Ada paketan, amplop coklat, gede. Isinya apa? Isinya tiket. Tiket kemana? Tiket dari Purwokerto ke Jambi. Anjing. Hah? Tiket bus. Dia ini baru pulang pacaran, pulang-pulang terima paket, dibuka ada tiket. Jadi gini, tahu-tahu mamaku ini kan nyamperin aku, terus ini dari Pade gitu katanya. Aku buka kan, isinya pertama seneng nih. Wih, dapat paketan gitu kan. Paketan nih, ya kan. Dibuka. Wah, duit nih. Ada duitnya. Nah, bawahnya, waduh, tiket nih gitu. Tiketnya Purwokerto Jambi. Yang bikin ini nggak enaknya itu tiketnya tuh hari Minggu pagi jam 10. Berarti besoknya? Iya. Nerima dia malam Minggu. Iya. Minggu pagi berangkat Jambi. Nggak ada sama pacarnya. Sayang, aku besok ada plan bla 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 nih gitu. Terus, nah itu kan menurut aku sebuah paksaan ya. Maksudnya mungkin Pak De ngasih surprise. Bukan ngasih surprise lagi sih. Itu lebih dari surprise sih. Ngasih kejutan. Ngeprank ya. Ngeprank. Iya, bahasa sekarang ngeprank. Serius asli ngeprank itu. Terus gimana? Akhirnya aku berangkat dari Purwokerto ke Jambi. Naik bus. Tiket bus. Iya. Bangsat. Berapa lama tuh? Bentar nih ya. Aku aja kan aku di Lampung nih. Aku misalnya naik bus dari Jogja, gitu kan, ya kan? Dari Jogja sampai Lampung itu hitungannya 1 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam gitu. 2 hari 1 malam kali. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Iya, 2 hari 1 malam. Terus kalau sampai ke Jambi berapa itu? 3 hari 2 malam. Mampus lu, bokong lu kayak warna saya. Dan itu berdiri nggak? Enggak. Oh enggak ya. Kasihan dong. Siapa tahu kan 3 hari berdiri. Aduh, sampai sana udah mahir jadi security. Ya, kasihan. Betisnya pecah ya. Jadi kenyal lagi. Iya, aduh. Nggak kenceng dong. Terus gimana? 3 hari tuh di bis tuh.
3 hari berangkat diantarin pacar kan, perpisahan ya. Perpisahan, berangkat diantarin pacar. Nangis nggak tuh pacarnya? Sebenarnya biasa aja sih karena dia mungkin punya selingkuhan ya. Mantap. Belum sayang banget ya, belum sayang banget sih. Terus diantarin, terus nyampe sana 3 hari 2 malam itulah. 3 hari 2 malam ya perjalanan. Anak SMA baru lulus. Baru lulus bener. Disuruh jalan jauh dan kita nggak pernah ke kota itu sama sekali. Iya. Luar pulau lagi kan? Luar pulau. Sampai di Jambi. Terus dijemput, diantar ke mes, dan lucunya nggak sesuai ekspektasi. Ya, mau ngomong kok susah. Nggak sesuai apa nih maksudnya? Berekspektasi ya, gimana tuh? Gimana ya? Kan mikirnya enak gitu kan. Tempat tinggal layak. Beres semua pokoknya. Makanan enak gitu kan. Ternyata begitu nyampe ini ada tuh orang gede badannya. Badan gede, fitness. Lebih tinggi dari kamu nggak? Lebih tinggi. Ya kalau tinggi relatif. Lebih gede. Lebih gede yang jelas. Lebih gede, badan keker, tatoan kan. Oke. Tatoan. Dia bilang gini, suruh tidur ini sebelahku aja katanya. Oh, dia bilang gitu. Anak baru mana gitu? Iya, anak baru mana? Suruh tidur sebelahku aja biar aku sodomi tuh katanya gitu. Apa? Sodomi. Aku mikirnya kan udah gimana gitu kan. Anak SMA ya mau disodomi. Ternyata hotel dijual sama Pak D-nya. Bapak-bapak kan ngeri kan. Terus aku takut itu malam itu kan. Namanya masih inget gak? Marwoto kalau nggak salah itu. Namanya Pak Marwoto. Dia itu kuli panggul ini pasar. Oh, oke. Sebelum di proyek itu dia kerja sebagai kuli panggul pasar. Oke. Terus? Ya itu. Tidurlah di sebelah dia. Tapi kan namanya ngeri-ngeri gimana gitu kan. Jadi nggak bisa tidur, nggak nyaman. Sebelahnya Marwoto nih di teror. Sebelahnya Marwoto tidur nggak nyaman, megangin pantat kan. Takut digrepe apa. Enggak, maksudnya sih hotel tuh nutupin pantatnya selama tidur. Anjing. Siapa tahu ditarik kan celananya kan. Ternyata kan itu cuma bercanda aja, cuma buat ngeri-ngeri aja gitu. Udah gitu paginya kan berangkat kerja gitu kan. Berangkat kerja lebih kaget lagi waktu mandi. Kenapa mandi? Gimana? Waktu mandi lu bayangin aja sih apa namanya? Satu rumah 23 orang, kamar mandi cuma 1. Jadi kita mandi berlima bro. Satu kamar mandi berlima? Kamar mandi berlima gitu. Jadi ada yang berak, ada yang mandi gitu kan. Lihat biji-biji bergelantungan kan. Bareng Marwoto itu. Bareng Marwoto. Berarti di pagi hari kamu langsung lihat ini dong. Iya, langsung di Marwoto. Iya. Gitu kan. Anjing. Lu gak bayangin. Kebayang gak sih kalau nggak pengen bayangin. Iya, makanya kalau kita berdua aja walaupun sama Ade gitu kan tetap geli gitu kan. Agak kurang nyaman ya. Kurang nyaman. Ini orang asing berlima gitu. Orang asing berlima, ada yang berak, ada yang mandi, ada yang sabunan, ada yang gosok gigi gitu. Bisa ya maksudnya gosok gigi sambil lihat orang berak tuh maksudnya. Ya itulah awal-awal di sana nggak enaknya gitulah bro. Untuk makanan juga kurang higienis gitu. Kurang baik, kurang layak. Terus setelah itu kerja nih, siap-siap kerja, apel dulu nggak atau apa gitu? Kita itu kalau pagi itu namanya toolbox meeting. Toolbox meeting ya. Itu gimana tuh? Meeting itu jadi kita kumpul nih, kumpul ngobrolin planning pekerjaan. Hari ini gitu ya ngapain aja? Hari ini ngapain aja, terus bahas habis itu concern safety-nya, jangan kalau bekerja di ketinggian harus pakai pelindung, pakai helm, pakai itu biasa lah kalau di proyek kan kayak gitu. Di proyek seperti itu itu. Kegiatan wajib sih tiap pagi.
Tapi dulu waktu zaman SMA, dulu SMA atau SMK sih? SMA. SMA. Berarti terjun di pekerjaan ini dari nol dong? Dari nol. Belum jadi apa piping design tadi? Belum, itu masih jadi helper tuh kayak pembantu gitu. Jadi misal ambilin kopi gitu. Kopi? Iya, kita berangkat ambilin kopi. Kopi diambilin? Ambilin. Enggak, maksudnya tak pikir ini toh, tolong ambilin tang atau apa Iya, semacam itulah maksudnya. Maksudnya sampai kopi aja, oke. Tapi beneran sampai kopi diambilin? Ya iyalah gitu. Ya namanya juga helper. Namanya juga helper, kita kan helper. Help kan juga tolong menolong. Jadi kita menolong. Jadi pekerjaan pertama itu menolong orang. Oke, mantap. Pekerjaan pertama dia menolong orang. Iya, menolong orang gitu kan. Terus jadi helper berapa lama, Tol? Jadi helper 3 bulan di project yang sama, naik jadi pipe fitter. Hah? Pipe fitter itu Pipe fitter. Jadi tukang setel pipa gitu. Oh, bahasanya setel pipa, bahasa Iya, pipa. setel pipa, kita instalasi pipa, kita motong-motong kan. Oke. Motong-motong, nyetel, ngepasin, nanti ada yang ngelas gitu. Oh, iya. Nyetel pipa itu berapa lama tuh? Tergantung. Enggak, selama maksudnya kan tadi awal dari helper 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu Terus yang tadi setel Terus pipa setel itu. pipa. jadi ada tingkatannya. Jadi helper 3 bulan, terus pipe fitter kelas 2. Pipe fitter kelas 2. Ya, kelas 2 itu masih membantu kelas satunya sih. Kelas satunya tuh paling Oke, jadi semacam helper tapi concernnya ya, di jadi kalau pemasangan kalau- pipa itu. kalau helper kan kita suka menolong. Iya, seluruhnya ya. Apapun Iya, yang diminta. apapun yang diminta. kita tolong, Tolong, gitu kan. menolong gitu kan. Kalau yang kelas 2 tuh lebih ke kita motong pipa gitu kan. Oke. Terus mulailah belajar setting-setting gitu kan. Kalau yang kelas 1 cuma ngarahin aja, baca gambarnya. Oh, baca gambar yang didesain tadi itu. Iya, kan gambarnya nggak kayak gambar itu. Nggak kayak gambar gunung, gunung jelas gitu. Iya, gambar gunung jelas. Itu gambarnya namanya gambar isometrik. Isometrik. Iya, isometrik. Oke. aneh ya. ini kita kayak kuliah ya. Ada kuliahnya nggak sih? Kayaknya nggak ada. Nggak ada Oh, kuliah. nggak ada kuliahnya. Nggak ada kuliah pemipaan nggak ada. Teknik mesin gitu nggak ada. Mungkin di teknik mesin itu ya cuma pembahasan kecil aja sih, nggak Nggak sampai segitu detailnya. nggak sampai gitu. dalam ya. nggak detail nggak. Berarti dia benar-benar apa ya, kalau terjun di dunia perpipaan gitu kan, itu benar-benar dari nol, dari helper terus learning by doing, dan akhirnya menuju posisimu saat ini sebagai apa tadi, Piping Piping design. design. itu berapa lama tuh? Sekarang bukan piping design lagi sih, udah Widih. piping engineer sekarang. Aduh, apalagi Apalagi? nih? Piping Oh, engineer gimana piping nih? engineer. Bedanya sama piping design apa? Piping design kan kita desain pipa, Sketsa gitu ya. sketsa Gampangnya gitu ya. berdasarkan PNID. PNID apa? PNID itu piping instrument diagram. Oke. Jadi kita itu dari equipment mana ke equipment mana, fluidanya itu apa, yang Fluida ini apa lagi? fluida Sorry. itu cairan yang Oh, fluid, ya, yang cairan. mengalir ke pipanya, itu pipanya mau dialirin air kah, gas kah, kondensat kah gitu. Jadi dari helper terus sampai ke tadi apa? Pipe fitter, Pipe fitter fitter. terus sampai piping design sampai Piping piping engineer. engineer. Itu kan pasti nggak di satu tempat Jambi tadi awal kan oh toh? enggak, berpindah-pindah. Pindah-pindah kan? gitu. Kemana aja kamu? Pertama project Setelah pertama, Jambi. aku berpikir untuk meneruskan karir lah. Oke. Jadi aku ambil kursus gambar itu. Oh, dari Jambi balik ngambil kursus gambar dulu. Ambil kursus gambar 3 bulan. Mm-mm. Terus jadi pertama setelah kursus itu jadi drafter. Jadi tadi dari Jambi langsung drafter. Iya. Drafter itu apa sih toh? Drafter itu jadi cuma tukang gambar aja sih. Oh, Jadi basic dari piping design tuh drafter atau bukan atau gimana? betul sekali. Tapi
Pengalaman juga sih. Oke. Nggak langsung serta-merta setelah selesai kursus drafter langsung jadi piping design nggak gitu juga? Enggak, jadi drafter dulu kita cuma terima desainnya dari desainer tersebut. Tadi, ya. Kita cuma gambarin aja, ya cuma sekedar gambar aja sih. Oke. Berarti dia tadi dari Jambi terus kursus dulu, habis itu jadi drafter. Pas jadi drafter balik lagi ke Jambi atau dilempar ke kota mana tuh? Enggak. Kemana tuh? Ke awalnya pertama ke Jogja. Ke Jogja 2011. 2011 ke Jogja. Di Jogja? Di Jogja jadi drafter itulah, terus sampai sekitar setahun kalau nggak salah. Setahun dilempar ke lapangan. Di mana? Di Jogja lagi? Bukan. Oh, bukan. Di Bojonegoro. Iya. Oke. Dari Bojonegoro? Di Bojonegoro naik tuh. Jadi tukang ngecekin pipa. Oke. Pengawasan Supervisi gitu pipa ya. tadi tuh ya. Boleh dibilang seperti itu. Itu berapa lama di Bojonegoro tuh? Di Bojonegoro pokoknya dari Bojonegoro tuh dari tukang nyuciinnya, tukang laundrynya itu. Loh, maksudnya tukang laundry? Iya, dari tukang laundrynya itu belum nikah sampai tukang laundrynya udah punya anak. Baru balik. Iya. Berarti lumayan lama di Bojonegoro. Lama, 3 tahun setengah. Oke. Dari Bojonegoro? Dari Bojonegoro balik Jakarta langsung ke Papua. Dari Bojonegoro balik Jakarta dia lempar Papua. Langsung jauh banget. Di Papua, di mana ya maksudnya spesifiknya? Di daerah mana? Di daerah Babo sana dekat. Mana? Babo. Di Babo jadi apa? Jadi Ceker lagi sama kayak di Bojonegoro. Ya. Berapa lama di Babo tadi? Di Babo nggak lama sih, paling cuma setahun aja sih. Setahun dia di Babo. Kan di Jakarta lumayan lama tuh. Di Bojonegoro 3 tahun setengah, di Jakarta berapa lama? 3 tahunan lah. 3 tahunan. Iya. Balik ke kantor maksudnya? Balik ke kantor, kita desain pipa gitu kan. Buat ngerjain di Babo tadi. Di Papua. Itu bukan gas lagi sih. Oke. LNG. Iya. Yang di Papua. Iya. Dari Papua ke? Dari Papua balik lagi ke Bojonegoro. Balik Bojonegoro lagi. Iya. Mendekati ujung barat. Ya, sampai ke ujung timur. Ya Papua ujung timur ya? Iya kan? Bener. Sampai ke ujung timur. Daerah mana yang paling benar-benar kamu sukain tuh? Di Bojonegoro sebenarnya sih. Bojonegoro karena lokasi proyeknya nggak di hutan. Oh iya. Nggak di hutan. Keramaian lumayan. Nggak jauh dari keramaian. Terus hiburan lumayan juga. Mantap hiburannya. Hiburan mantap lah. Entertain banget anaknya. Sing a song. Orang proyek ya biasa. Berarti yang lainnya kebanyakan di hutan atau gimana? Maksudnya kok tadi nyebut hutan? Iya, soalnya kan biasanya lokasi-lokasi pengeboran itu kan di tengah-tengah jauh hutan, dari keramaian gitu, jauh dari pemukiman warga. Jauh dari pemukiman gitu kan. Oke, Bojonegoro karena banyak hiburan. Gak jauh dari keramaian. Nemuin cinta juga nggak di Bojonegoro? Nggak nemuin cinta. Tapi nemuin apa tuh? Nemuin kopi. Kopi Bojonegoro mantap. Mantap ya. Kenapa kok bisa mantap? Jadi kita ngopi bisa dipangku, bro. Dipangku maksudnya gimana? Gimana sih? Maksudnya kita namanya kalau di sana istilahnya kopi pangku. Ya. Jadi kita ngopi sambil mangku yang jualan kopi gitu kan. Oh gitu. Iya. Terus maksudnya dia nganter kopi nih. Iya. Terus langsung tato duduk gitu di pangkuan kita gitu. Enggak juga sih. Oh enggak. Nah, terus order. Kita tarik, kita pangku gitu. Oh langsung didudukin gitu. Iya, didudukin gitu. Durasinya berapa lama tuh? Sampai kopinya habis? Kalau mau durasi lama ya pindah tempat, jangan di warung gitu loh. Oh, lanjut maksudnya toh, keluar main. Iya, beli sate ayam, beli sate. Makan nasi Padang gitu. Bener.
Aduh, orang proyek ya memang rata-rata entertain banget orang-orang. Hiburan aja gitu. Kan banyak nih yang kamu tahu ya, kayak misalnya hiburannya Kopi Pangku gitu dan sebagainya itu. Itu kan hal yang bikin kamu suka di Bojonegoro tadi kan. Iya. Dari beberapa daerah yang lain selain Bojonegoro, ada nggak sih yang bikin kamu kurang nyaman selama pengerjaan proyek itu? Kurang nyaman dalam arti apa nih? Maksudnya nggak betah gitu kan, karena kamu harus lama di daerah tersebut kan. Nggak ada entertain mungkin atau mungkin. Apa gitu. Nggak ada yang dipangku lagi atau apa. Maroto. Iya. Ya mungkin salah satunya di Jambi itu nggak nyaman karena kita ikut-ikut PT-PT pemborong gitu, pemborong kecil kan, kita nggak ada libur waktu itu, jadi kita mulai proyek sampai habis proyek ya udah itu kamu pulang habis proyek itu. Jadi dari awal itu kerja sampai pulang ke rumah itu 9 bulan baru pulang. 9 bulan? Ya. Di Jambi 9 bulan? Iya, di Jambi 9 bulan. Nggak ada tukang cukur, nggak ada libur gitu kan. Jadi pulang gondrong gitu kan. Nggak ada tukang cukur. Maksudnya teman satu camp nggak ada yang nyoba jasa potong rambut gitu maksudnya? Nggak ada karena beli gunting itu kan kita malam ya. Malam pulang kan baru. Iya, selesai ya. Pulang. Kita kalau waktu itu di daerah Jambi itu kita beli peniti ya. Pokoknya benda tajam gitu kan. Benda tajam itu nggak dijualin, bro. Oh, karena pamali katanya. Nggak tahu sih aku. Oh, di daerah tersebut? Iya, di daerah. Oh, ada ceritanya juga ya ternyata ya? Nggak tahu, aku waktu itu kan ngalamin tapi kamu? Ngalamin, jadi celana sobek gitu kan. Mau jahit, nggak ada tukang jahit kan, terpaksa jahit sendiri kan. Beli jarum, beli benang gitu. Kalau beli benangnya sih dijualin, beli jarumnya itu. Jarumnya nggak dijualin. Alasannya pamali tadi tuh. Pamali, nggak tahu entah kenapa sih. Di daerah lain ada nggak yang kayak gitu? Yang ada pamali-pamali tertentu yang unik-unik ya. Gitu. Pamali tertentu apaan sih anjing? Maksudnya ada larangan-larangan tertentu lah, mitos-mitos yang apa yang nggak biasa kamu temuin di Jawa atau di Jogja gitu. Nggak tahu sih, itu aja sih sebenarnya sih yang maksudnya menurutku hal aneh gitu. Maksudnya kita kan di Jawa kan biasa kan beli-beli gitu kan, nggak apa-apa kan. Di itu beli emang nggak boleh, dia jualan cuma nggak mau ngejual gitu loh. Kenapa? Terus ngapain dia jual ya? Iya. Lu ngopo dek kulaan. Jadi itu dia jualannya siang, bro. Tapi kalau aku tanya orang-orang lokal situ sih, kan pasti penasaran kan, kayak dong. Kepo kan, kenapa sih kok nggak boleh beli jarum, beli gunting kan? Katanya sih kalau malam memang nggak dijualin, soalnya takut ini, bro. Apa? Buat hal yang nggak benar gitu, kayak kriminal gitu maksudnya. Bukan kriminal, ya kriminal tapi kriminal gaib gitu. Oh. Santet iya. Santet. Ya mungkin masih ada toh di beberapa daerah, emang mungkin ada yang kayak gitu emang. Iya emang ya sih. Mas Tito mau disantet? Apa sih ditawarinnya? Serem banget ketawanya. Apa sih, Tol? Tantangan lain yang menurutmu bener-bener di pekerjaan piping itu anjing sulit banget nih gitu. Ada nggak kesulitan apa gitu? Justru kerjaanku itu emang sulit, bro. Karena kan mendesain pipa itu kan nggak asal desain. Misal kita harus bikin lurus aja, kita bikin pelok gitu kan, nggak sembarangan gitu. Harus ada kalkulasinya gitu kan. Tekanan gasnya berapa gitu kan. Kalau sampai salah perhitungan juga bahaya ya? Salah perhitungan bisa meledak gitu. Pernah kejadian? Sebenarnya sih nggak pernah sih. Secara langsung gitu nggak pernah ya? Nggak pernah, tapi kalau tangki jadi kempot pernah gitu. Gimana tangki jadi kempot? Tangki kempot? Iya, tahu kan tangki yang di Pertamina itu kan? Yang gede-gede itu? Iya. Kilang-kilang gede banget itu tuh. Iya nggak sih? Iya, yang kayak itu yang pernah. Yang daerah-daerah Cilacap gitu ya? Itu kan banyak tangki tuh. Segede itu? Segede itu kempot. Kempot. Karena kita itu kan
Waktu itu kalau nggak salah itu lagi hidrotes. Hidrotes itu kita masukin air, kita tes kebocoran lah intinya. Tes kebocoran pipa, ventingnya, pembuangan udaranya itu nggak dibuka gitu. Jadi kempot gitu loh. Terus itu gimana maksudnya? Penanganannya terus gimana treatmentnya? Penanganannya ya kita ketokin lagi itu. Diketokin? Iya, kan gede banget tol. Ya ada lah pakai alat gitu. Sorry, di bayanganku itu orang berapa 100 gitu terus ngetokin. Loh emang bareng-bareng. Bikinnya gitu. Konstruksinya gitu. Konstruksinya kita kan itu tangki bulat tuh. Itu kan dari bagian berapa plat gitu kan. Plat kita bikin bulat. Kita sambung-sambung gitu kan. Waktu nyeting kita ketok gitu kan. Sampai perhitungannya presisi itu, sampai perhitungannya yang dikasih itu. Nah, itu tok. Iya, kita ketok manual gitu pakai bodem yang 10 kilo itu kan. 10 kilo diangkat satu orang. Sorry. Enggak, 10 kilo palunya aja buat ngetokin itu. Tor. Kebayang. Iya nih, tor dalam jumlah massal nih. Kan banyak banget nih hal yang kamu alamin kan. Iya. Selama 10 tahun. Pasti pernah nemuin sama yang namanya suntuk, bosen, jenuh. Gimana sih kalau misalnya kamu harus di daerah yang jauh dari keluarga, terus nggak ada entertain tadi, terus kamu nemuin kejenuhan itu gimana? Solusinya apa tuh? Kalau sebagai kamu gitu? Kalau sebagai aku ya waktu itu kan pernah sih waktu di Jambi itu kan 9 bulan nggak pulang gitu kan. HP belum ada Android, PP belum ada gitu. Masih ini ya, PP poliponik ya. Iya. Itu gabut banget sih. Paling ya jalan-jalan aja keliling hutan gitu kan. Sama teman-teman kerjaan. Gitu. Berburu gitu apa enggak? Berburu sih enggak sih. Enggak ya? Kirain berburu apa gitu, rusak apa. Gila dia berburu. Paling sih berjalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan di tengah hutan. Iya. Jalan-jalan keliling hutan kan capek pulang lagi gitu kan. Tidur gitu. Main kartu gitu nggak sih? Main kartu. Terus kita waktu itu pernah. Apa tuh? Jadi kita tiap malam nyari hajatan, Bro. Hah? Hajatan? Iya, di Jambi itu. Oke, acara nikahan. Acara nikahan gitu. Karena resepsi gitu. Iya, karena di Jambi itu gimana ya? Acaranya tuh meriah banget gitu loh. Jadi pestanya besar gitu. Pestanya tuh ada pasti panggungnya gitu nggak sih? Lebih dari sehari semalam. Jadi oke. Mungkin nggak tahu ya emang adat sana ya. Jadi dari pagi sampai jam 12 malam itu acara resmi. Jam 12 malam ke atas itu acara hura-hura gitu. Party. Ada biduan gitu kan, orkes gitu kan, orkes. Kalian berburu itu kita dia nyanyi, kita nyawer, joget-joget. Gak ditanyain sama warga sekitar gitu. Maksudnya emang itu emang bebas. Tapi umum. Umum. Tapi emang bener ya, maksudnya. Iya bener. Aku kan di Lampung nih. Jadi kadang masih ada tuh acara kayak gitu. Acara adat, resepsi, ntar dari pagi adat sampai malam. Setelah itu malamnya itu tadi ada organ yang lagunya hard banget gitu, kayak breakbeat versi apa ya itu ya? Breakbeat versi organ ya nggak sih? Iya kan? Breakbeat versi organ gitu. Terus itu ntar biasanya orang dari kampung sebelah, pemuda-pemudanya pada datang gitu kan. Ya, betul. Dan enaknya itu nggak tahu sih, anehnya tuh biasa kan kalau di Jawa kan hajatan biasa lah, hajatan gitu paling orkes gitu kan ya sama lah, cuma gitu. Bedanya di sana tuh di hajatan itu nanti banyak tuh yang jual makanan, minuman, ada pula yang jual alkohol. Iya, belak-belakan gitu, dijual terbuka iya, gitu. kayak orang jualan kacang gitu. Amer gitu kan. Diplastikin gitu. Enggak di plastik, botolan. Cecer gitu kayak. Kirain kayak orang jual marimas atau apa gitu. Iya gitu kayak. Iya gitu, tapi gitu bener. Tapi minuman kayak orang jualan pop es gitu enggak sih? Gokil ya.
Iya. Baru tahu malah nih. Nah kalau di tempatku udah habis kayak gitu, malamnya kan pada mabuk nih, ribut pasti. Ribut. Iya, tapi nggak tahu tuh waktu di Jambi atau gimana tuh. Iya Sesama sih, sesama tapi- orang proyek gitu ribut gak? Iya kan kita namanya kalau kita udah di atas panggung ya bro ya. Kita kan Di atas panggung. iya di atas panggung dangdut maksudnya. Terus Kita kan menghindari senggolan. iya, jangan sampai singgolan, tangannya di atas gitu, gini. tangan di atas. Makanya ada istilah tangan di atas. Gitu. Kaki di bawah. Iya. Soalnya kalau udah senggolan itu bahaya gitu. Wah, bisa Kalau panjang. bacok. Iya, kalau yang disenggol Yang Terima. piping tadi Iya. yang megang Ah, 10 kilo tadi itu mati lo. iya kan? kalau yang disenggol cowok pasti berantem kan. Kalau yang disenggol cewek nanti Berlanjut sampai turun panggung gitu ya. kan, sampai turun panggung gitu kan. Seru sih kayaknya. Ada di hotel aku sambil Skena berimajinasi hidupnya gitu. hotel ya. Berarti setelah dari yang Jambi Bojonegoro dan sekarang udah nggak pernah kayak gitu ya, berburu hajatan gitu udah nggak pernah ya. Nggak pernah. Sekarang kan udah modern. Iya. Iya. Apalagi sekarang udah punya pacar ya kayaknya. Iya. Udah punya pacar? Udah tunangan. Oke, kisah cinta nih, kisah cintanya dia nih gimana nih? Udah tunangan. Kan dia gini toh, dia pindah-pindah kan. Apa Apa kabar tuh kisah cinta kan? apakah dia LDR dengan satu orang Heeh. ataukah ganti biduan? Enggak, tapi emang susah sih ya kalau kerja jauh gitu. Mm-mm. Jadi kita ini identik dengan ditinggalkan gitu. Mantap, identik dengan ditinggalkan. Iya nggak sih? Karena alasannya nggak ada Alasannya- waktu gitu. Kamu nggak deket, Kamu jauh. kamu gitu. nggak ada waktu buat aku. Kamu nggak gitu bisa kan. selalu ada Kamu gitu. nggak selalu ada gitu kan. Kamu kerjanya jauh, pulangnya jarang gitu. Kamu udah kayak kamu nggak usah pulang, uangnya aja yang pulang gitu. Iya. Gimana Gitu, ini? Iya, gimana tuh ceritanya? Kisah Si cinta gimana? pacar yang ditinggal ke Jambi dulu tuh. Oh iya, putus. Putus. Ya itu alasannya, kita jauh, kita itu ya udah berapa kali ditinggalkan itu gara-gara Kerjaan ini. pekerjaan Dengan inilah. alasan yang sama gitu. Iya, dengan alasan yang sama dengan Dan sekarang sudah bertunangan. sudah bertunangan. Ya, semoga Akhirnya Semoga tidak ditinggalkan gitu. janganlah toh, Janganlah. kasihan dong. Sudah tunangan dan semoga lancar. Iya. Amin. Bisa Dia jawab bisa dia. nggak bisa jawab dia. Amin. Oke, Tol, ini ya, kan banyak pengalaman yang kamu bagi ini ke kita, yang kamu ceritain gitu kan di dunia piping gitu. Iya, iya. Mungkin teman-teman di luar ada yang tertarik nih, pengen terjun juga di dunia piping atau apa ya, pengen tahu lebih lanjut atau apapun lah di dunia piping di pekerjaanmu gitu. Kan banyak nih. Iya, dan apalagi tidak ada mata kuliah yang benar-benar concern di Piping secara tadi. dalam. Ya, saranku sih kalau mau mendalami sih boleh aja sih. Asik, seru, emang seru. Karena kita belajar dari pengalaman kan, kita nggak ada kuliah, nggak ada pelajaran desain pipa, nggak ada. ada. Kan. Emang asik sih dunianya. Tapi ya itulah resikonya. Harus jauh dari keluarga tadi. Jauh dari keluarga, resiko ditinggalkan sangat besar gitu kan. Tapi Itu aja sih. bekal-bekal yang harus disiapkan kira-kira apa tuh? Mental pertama. Mental harus kuat ya. Mental harus kuat. Karena kita udah pasti jauh. Yang kedua, orangnya, orang project-project itu kan orang-orang pekerja kasar gitu kan. Kita harus pintar bergaul, nggak boleh sembarangan gitu kan. Karena orang-orang project itu relatif pemarah, bro. Bener sih. Setuju sih. Kayak emang gitu ya. Karena aku pernah dengar otol nih ya. Aku pernah dengar otol teleponan. Iya. Kemarin atau 2 hari lalu aku lupa. Dia teleponan terus bahas kerjaan, tapi marah-marah. Kayaknya lawan bicaranya orang Medan itu loh. Lol, gitu. Iya, karena ya bergaul nggak boleh sembarangan. Kan karena di situ ada kita kenal dari orang Medan lah, orang mana aja. Iya, gitu kan. berbagai daerah ya. Berbagai dari luar negeri pun ada. Ada dari luar negeri. Ada.
Punya teman di luar negeri atau gimana? Punya, waktu itu kan pernah satu project. Satu project? Iya, sama orang India, Italia. Orang India? Iya. Itu masih komunikasi sampai sekarang? Masih. Kadang Siapa? sering telepon, sering itu. Nggak jelas sih orangnya sih. Tapi orang India dan orang Italia itu sempat ikut berburu ini nggak? Hajatan nggak. Oh, bingung mereka. Bingung. Itu ya nih ya, maksudnya sedikit cerita dari Otol gitu kan. Ya. Sedikit sharing dari Otol. Thank you ya Tol udah mau Iya. cerita. Terima kasih. Iya. Ada Instagram Tol, apa Tol? Ada. Apa tuh? @yudaseta_. Yuda Seta. Iya, pakai H. Yuda. H gitu. Iya. Yuda Seta biasa underscore. Oke. Oke. Buat teman-teman yang dengerin, silakan aja nanya perihal piping ke Instagramnya si Otol. @yudaseta. @yudaseta_. Tol. Ya. Sehat selalu dan salam K3.